Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi pada pembahasan studi kasus yang dihandle oleh Laboratorium Perencanaan dan Optimasi Sistem Industri, jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Andalas. Saya Muhammad Isra Sidiki akan menyampaikan mengenai pembahasan studi kasus teori antrian pertama. Untuk studi kasus yang pertama, Bank Nagari Cabang Universitas Andalas membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk mahasiswa angkatan 2020. Dikarenakan dalam kondisi COVID-19, tingkat kedatangan mahasiswa dibatasi untuk masuk ke ruangan bank dan hanya dibatasi sebanyak 4 orang per jam yang terdistribusi secara fasong. Waktu yang dihabiskan oleh seorang petugas bank untuk melayani setiap mahasiswa yaitu selama 12 menit. Dari data di atas, maka tentukanlah yang pertama, probabilitas tidak adanya mahasiswa dalam sistem. Yang kedua, jumlah mahasiswa dalam sistem antrian. Yang ketiga, jumlah rata-rata mahasiswa dalam baris antrian. Yang keempat, waktu rata-rata yang dihabiskan satu mahasiswa dalam keseluruhan sistem antrian. Yang kelima, waktu rata-rata yang dihabiskan satu mahasiswa dalam antrian hingga dapat dilayani. Dan yang terakhir, probabilitas petugas bank baru akan sibuk dan mahasiswa harus menunggu. Baik, mungkin kita membahas sedikit mengenai rumus-rumus yang biasa digunakan pada teori antrian pertama yang berhubungan pada single channel, di mana ada 8 rumus umum yang sering digunakan dalam penyelesaian single channel ini. Mungkin dari sini rekan-rekan dapat melihat rumus-rumus yang harus digunakan dalam penyelesaian soal, di mana di sini kita harus terbiasa dalam penggunaan lambda dan mu. Karena lambda dan mu merupakan inti dari rumus yang akan digunakan dalam pemecahan soal, di mana lambda yaitu merupakan tingkat kedatangan dan mu merupakan tingkat pelayanan. Dari soal tadi dapat kita lihat bahwa tingkat kedatangan mahasiswa pada studi kasus yang pertama ini yaitu 4 orang per jam, sehingga lambdanya dapat kita tentukan yaitu 4. Sementara untuk mu yaitu kemampuan melayanan atau waktu pelayanan di sini yaitu dibatasi sebanyak 12 menit per orangnya. Yaitu sehingga didapatkan untuk mu-nya itu 60 menit dibagi 12 menit, yaitu 5 orang yang dapat dilayani dalam 1 jam. Baik, karena sudah didapatkan nilai lambda dan mu, kita langsung mengerjakan soal. Yang pertama yang diminta soal yaitu probabilitas tidak adanya mahasiswa dalam sistem. Probabilitas tidak adanya mahasiswa dalam sistem dapat kita tentukan dengan rumus P0 sama dengan 1 dikurang lambda per mu. Sehingga didapatkan hasilnya 1 dikurang 4 per 5. 1 dikurang 0,8 didapatkan hasilnya yaitu 0,2 atau 20%. Yang kedua yaitu jumlah nasabah rata-rata dalam sistem antrian, di mana rumusnya yaitu L sama dengan lambda per mu dikurang lambda. Didapatkan hasil yaitu 4 per 5 dikurang 4 sama dengan 4 per 1 yaitu 4. Berarti jumlah nasabah rata-rata dalam sistem antrian yaitu 4 orang. Yang ketiga, jumlah nasabah rata-rata dalam baris antrian, di mana rumusnya yaitu LQ sama dengan lambda kuadrat per mu dalam kurung mu dikurang lambda, sama dengan 4 kuadrat dibagi 5 dikali 5 kurang 4. Didapatkan hasil yaitu 16 per 5, sama dengan 3,2. Jadi jumlah nasabah rata-rata dalam baris antrian yaitu 3,2. Dikarenakan karena nasabah berbentuk orang dan tidak memungkinkan hasilnya berkoma, maka dibulatkan ke atas sehingga jumlah nasabah rata-rata dalam baris antrian yaitu 4 orang. Oke, selanjutnya untuk waktu rata-rata yang dihabiskan seorang pelanggan atau nasabah dalam keseluruhan sistem antrian dengan rumus dengan rumus W sama dengan 1 per mu dikurang lambda, sama dengan 1 per 5 dikurang 4, 1 per 1 yaitu 1 jam. Selanjutnya, waktu rata-rata yang dihabiskan seorang pelanggan atau nasabah untuk menunggu dalam antrian sampai dilayani dengan rumus WQ sama dengan lambda per mu dalam kurung mu dikurang lambda, yaitu 4 per 5 dalam kurung 5 dikurang 4 sama dengan 4 per 5 atau 0,8 jam. 0,8 jam jika kita jadikan menit dikali 60 didapatkan hasilnya yaitu 48 menit. Dan yang terakhir yaitu probabilitas petugas bank
akan sibuk atau mulai sibuk dan nasabah harus menunggu. Di mana rumusnya yaitu probabilitasnya itu PW sama dengan lambda per new. Lambda bernilai 4 dan new bernilai 5. 4 per 5 didapatkan hasilnya yaitu 0,8 atau 80%. Mungkin itu untuk penyelesaian studi kasus yang pertama. Terima kasih.